Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para viewer semuanya. Jadi hari ini kita akan berbincang-bincang santai bersama Bunda Prof. Eka Sri Mulyani dan juga teman-teman dari Peers Lecturer Association. Di sini ada Tengku Raja dan juga ada Cut Meliza. Jadi hari ini di sore hari yang berbahagia ini kami akan membahas tentang keahlian-keahlian yang harus dimiliki anak muda zaman sekarang untuk kebutuhan kita di masa depan. Ya, mungkin di sini ada Prof. Eka. Kira-kira keahlian apa, Prof, yang harus anak muda miliki nih untuk kebutuhannya di masa depan? Oke. Terima kasih Shoki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menarik memang ya, karena kita berbicara tentang sesuatu yang barangkali sangat kontekstual ya. Kenapa kontekstual? Karena pandemi COVID-19 ini membuat kita harus belajar banyak hal. Dunia tidak akan pernah sama lagi setelah COVID-19. Itu yang perlu kita ingat gitu. Jadi kita memang harus mempersiapkan diri ya. Terutama kalian ini, orang-orang yang akan hidup untuk masa depan gitu ya. Keahlian-keahlian yang barangkali tidak begitu dibutuhkan di masa kami, ya di masa kalian ke depan itu akan sangat diperlukan. Dan beberapa itu yang memang terpengaruh dengan adanya pandemi ini ya. Bahkan kita belajar lebih cepat dari yang seharusnya. Jadi kalau kita bicara apa saja ya, yang pasti salah satu di antaranya misalnya leadership skills. Leadership skill itu keahlian-keahlian yang berkaitan dengan kepemimpinan. Tapi jangan membayangkan kepemimpinan itu harus memiliki organisasi, harus memiliki institusi. Kepemimpinan di sini juga maksudnya adalah keahlian dalam berkomunikasi, dan itu diperlukan sekali gitu ya. Keahlian berkomunikasi, kemudian keahlian berinteraksi ya dengan orang lain dan sebagainya. Jadi itu. Terus yang kedua itu fleksibilitas. Fleksibilitas itu bisa fleksibel dengan perubahan-perubahan yang ada, dan pandemi 19 itu kan sudah sangat jelas sekali ya membuat kita itu diharuskan, yang selama ini tidak terpikir belajar online secara digital diharuskan dan harus bisa fleksibel beradaptasi, tidak kemudian ketika sedang mengajar memimpikan meja dan kursi gitu ya, membayangkan ada mahasiswa di hadapan itu sambil bisa bercanda dan membangun komunikasi secara langsung ya. Harus fleksibel karena memang kondisinya mengharuskan kita untuk menjaga jarak, tidak boleh bertatap muka ya. Kemampuan seperti itu sangat dibutuhkan ke depan ya. Jadi ada situasi yang deadline-nya yang seharusnya 2 hari menjadi 2 menit, enggak ya 2 jam gitu. Itu harus bisa being flexible. Itu penting sekali. Jadi kalau terlalu kaku membuat kita itu sulit nantinya ya, walaupun kita sangat pintar, sangat cerdas, tapi kaku, tidak fleksibel, tidak bisa beradaptasi. Nah itu menjadi tantangan tersendiri. Makanya harus dipersiapkan sebuah keahlian yang kita itu mampu menjadi fleksibel begitu. Apalagi ya teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya terkait dengan keahlian yang dijelaskan oleh Bunda Prof tadi. Mungkin menurut Prof, kalau Raja ingin menambahkan ya, Prof. boleh. Dan salah satu juga untuk kemampuan yang harus dimiliki anak muda adalah emotional intelligence. Oke. Ya, yakni kemampuan dalam menggunakan dan memahami emosi itu sendiri. Karena hari ini kita melihat bahwasanya anak muda nih berdarah-darah maksudnya berapi-api dah ya, lebih tahu berapi-api ketika ada ingin menang sendiri. Nah, apalagi ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasinya. Nah, hari ini kita sebagai anak muda harus memiliki emotional intelligence agar kita peka terhadap orang lain dan mampu mengontrol emosi. Betul sekali. Jadi salah satu keahlian diperlukan itu kan emotional intelligence yang mendukung nantinya kita bisa bekerja sama dalam tim. Jadi teamwork itu akan terbentuk ketika kecerdasan emosi itu ada. Kita bisa membangun empati, kita bisa memahami. Jadi poin aja itu tepat ya. Jadi udah 3 nih. Kira-kira Shoki sama Icut nih ada mau bertanya nih Bunda. Jadi terkait fleksibilitas tadi. Jadi kita kan harus fleksibel gitu, harus
mengerjakan sesuatu yang biasa kita offline sekarang harus online gitu. Jadi sekarang kan kami ada MK, proposal skripsi, penulisan proposal dan juga skripsi. Jadi perlukan buku-buku nih Bunda. Nah, jadi itu ada kendala seperti perpustakaan tutup gitu. Terus buku online-nya juga nggak ada dan sulit juga didapati. Itu pun harus dengan link-link yang udah dikasih sama dosen juga nggak ada kayak gitu. Terus bahasa Inggris juga. Nah, terhambatnya tuh di buku gitu Bunda. Menurut referensinya. Menurut Bunda gimana nih biar kami bisa mudah dalam akses buku-buku tersebut? Khususnya online Bunda. Online ya. Tapi memang pustaka masa depan itu ya pustaka digital. Yang kita bisa bawa di dalam iPad dan tablet yang sangat tipis, tapi bukunya itu mungkin bisa ribuan. Jadi kita memang harus bisa beradaptasi dengan referensi-referensi digital. Tapi kan infrastruktur itu harus siap. Nah, barangkali itu yang belum ya. Karena di beberapa kampus yang besar itu mereka sudah sangat siap. Akses kepada perpustakaan digital itu terbuka lebar. Nah, itu mungkin. Jadi ini secara apa ya? Secara institusi, fleksibilitas secara institusi, kesiapan secara infrastruktur, ketersediaan bahan-bahan digital. Sehingga yang terjadi adalah mencari bahan-bahan digital yang available ya, yang tersedia, padahal tidak semua tersedia secara gratis. Jadi tetapi intinya ya pada fleksibilitas itu tetap diperlukan. Nah, tantangannya ya tadi infrastrukturnya yang belum siap ya gitu. Tapi tetap ya diperlukan, dipersiapkan, terutama sekali yang berkaitan dengan individual dulu. Ya, jangan nanti membaca buku digital itu langsung mengantuk karena terbiasa pegang buku gitu dan mencium aroma buku gitu. Seperti itu, beradaptasi dengan kenyataan dan kondisi yang ada bahwa kita harus scroll ya, membaca buku, bukan membolak-balik lagi kok beda gitu. Itu beradaptasi ya dengan kondisi dan kenyataan yang ada, karena memang masa depan itulah modelnya pustaka digital. Ya, seperti itu. Menarik tadi pertanyaan dari Cut. Syuki juga ingin menyambung sedikit nih Bunda, berkaitan dengan referensi online misalnya. Ini kan sangat erat dengan kemampuan kita juga dalam digital skills. Iya, betul. Kira-kira apa saja kiat-kiat untuk anak muda ini biar anak muda ini punya digital skills Bunda? Bagaimana kiat-kiatnya biar kita ada rasa mengembangkan diri di bagian digital tuh bisa dikembangkan. Iya. Jadi kalau istilahnya dulu masa kami itu jangan gaptek ya, gagap teknologi. Maksudnya biasa pegang mesin ketik itu harus bisa pegang komputer. Gitu. Tapi sekarang nggak cukup, bisa ngetik Microsoft Word itu, aduh itu minimalis sekali itu. Udah banyak sekali keahlian-keahlian digital yang diperlukan, kemampuan editing video dan sebagainya misalnya. Itu harusnya sekarang masih agak langka. Harusnya ke depan menjadi skill yang bisa dimiliki walaupun secara sederhana, sekedar mengedit itu kan, karena informasi yang paling efektif dikirim adalah informasi yang berbasis digital. Jadi keahlian-keahlian digital seperti itu misalnya di dalam dunia pekerjaan pun nantinya akan sangat dibutuhkan. Sekarang penggunaan media sosial misalnya itu kan sangat efektif ya. Dan kelas-kelas bagi mahasiswa itu kan juga kelas-kelas digital yang seandainya materi-materi yang disampaikan adalah materi-materi yang berbasis konten-konten berupa video yang diedit oleh dosennya sendiri, itu akan sangat lebih efektif seperti itu. Jadi digital skill di sini adalah keahlian-keahlian digital berbasis teknologi yang tuntutannya masa sekarang dan masa depan. Tidak lagi hanya cukup pada keahlian minimalis yang seperti pada masa kami dulu misalnya, istilah gagap teknologi itu hanya terpahami bahwa kita bisa pegang komputer dan laptop, tidak cukup lagi. Kita tuh punya HP ya, di HP itu banyak sekali aplikasi, tapi jangan-jangan 70% tidak kita gunakan secara efektif gitu kan. Ada kemampuan kita untuk belajar sesuatu yang sudah difasilitasi oleh teknologi itu tidak terjadi. Padahal kalau itu terjadi akan sangat efektif membantu kerja-kerja kita ya gitu. Terus hal yang lain masih ada kaitan juga ya, kemampuan kita berselancar di dunia digital itu termasuk kemampuan kita mencoba untuk
menyaring informasi ya, mana yang kemudian informasi-informasi yang fabrikasi dibuat-buat, dan itu butuh skill tersendiri, critical thinking. Itu salah satunya. Ya, critical thinking. Ada yang pernah baca mungkin critical thinking itu seperti Kemampuan apa? berpikir kritis kita terhadap sesuatu. Baik Prof. Jadi Prof, PLA berarti kan di PLA. PLA adalah organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan dan budaya. Ini dengan memahami dan mempelajari konteks-konteks dari sosial, budaya dan pendidikan tersebut, Prof. Nah, kira-kira Prof, apa yang mesti, tadi salah satunya ada emotional intelligence, ada fleksibel, ada leadership. Kira-kira ada Prof yang harus dimiliki lagi oleh PLA nih, Prof? Iya. Ya, jadi karena PLA ini anak-anak muda dan orang-orang yang akan hidup untuk masa depan, ya salah satu yang harus dimiliki ya inovasi kreativitas gitu ya. Inovasi itu ya minimal business as usual ya, bukan mengerjakan sesuatu yang ya biasa gitu ya, karena pekerjaan-pekerjaan yang berulang-ulang, yang rutin itu bisa dikerjakan oleh robot ya, nggak perlu lagi manusia gitu. Misalnya untuk stempel surat, untuk hal-hal yang memang tidak memerlukan pemikiran-pemikiran yang mendalam, analisis yang mendalam, nanti akan tergantikan dengan sendirinya. Jadi yang diperlukan adalah inovasi. Nah, PLA kan anak muda nih, anak-anak muda yang masih punya semangat, energi gitu ya, Icur ya. Saatnya lah untuk mengasah inovasi, mengerjakan sesuatu bukan yang seperti biasanya gitu ya. Ada kreativitas di sana. Jadi seperti itu kira-kira ya. Tuh, jadi barangkali kalau misalnya tidak ada hal yang lain, kita bisa simpulkan ya. Tadi ada beberapa keahlian yang dibutuhkan. Yang pertama leadership, yang kedua tadi fleksibilitas, yang ketiga emotional intelligence, critical thinking, digital technology, dan inovasi. Ya, skill-skill seperti itu akan membuat anak muda masa sekarang siap untuk bertahan hidup di masa depan, survive. Ya pasca pandemi COVID-19. Gitu kira-kira Shoki. Banyak sekali insight-insight baru untuk kita anak-anak muda dan para viewer semua terkait dengan kemampuan-kemampuan atau keahlian yang harus kita miliki di kebutuhan kita di masa depan nanti, yang manfaatnya untuk kebutuhan kita di masa depan. Dan untuk teman-teman semuanya, jikalau ada saran untuk konten-konten selanjutnya, silakan komen, karena itu juga bagian dari critical thinking kita. Dan apalagi di era digital ini, kita perlu untuk meningkatkan literasi digital kita ya, salah satunya dengan membebaskan kita berekspresi di kolom komentar. Kita bisa diskusi. Kalau ada saran-saran ya silakan ditanyakan saja. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan bincang-bincang kita di sore ini. Terima kasih banyak Bunda Prof, terima kasih banyak teman-teman dari Peers Lecturer Association. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.